acara hari ini dapat berlangsung dengan baik dan demi kemuliaan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan permohonan Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dan teman-teman, jadi yang pertama kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Suksi Dekorasi. Oke, Mbak Agnes, apakah sudah siap? Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ketua Suksi Dekorasi. Izin lepas masker. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Romo Susilo yang sudah hadir di sini. Selamat pagi Bu Rara, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pertama kami ucapkan atas partisipasinya dalam kegiatan pelatihan dekorasi altar ini. Sangat senang dan melebihi target peserta yang mendaftar 79 orang, 9 peserta dari Bapak Rocky sharing dan sama-sama belajar ya. Kami di sini juga masih belajar bersama. Saya mau sampaikan di tim dekorasi parking Nicodemus kami ada 14 anggota yang sudah terdaftar. Di belakang baju hitam-hitam dengan syal merah itu ada anggota kami, ada 2 anggota yang berhalangan hadir. Tujuan lain dari kegiatan ini kami menghimbau, mengajak Bapak Ibu yang senang bunga, yang pengen menghias altar gitu, dengan senang hati kami membuka pendaftaran jika mau bergabung dengan penuh setia ya dalam pelayanan pastinya, karena tugas tim dekor selain merangkai altar untuk hal-hal lain yang tidak terduga, misalnya di lingkungan ada duka cita gitu kan, juga harus siap gitu ya Bapak Ibu gitu. Lalu di sini saya mau menjelaskan sedikit, kita ini sekarang sudah memasuki masa Advent betul ya, besok sudah Advent pertama. Saya mau menjelaskan sedikit, kami buat contoh rangkaian daun nanti setelah hari Selasa bisa dibawa pulang lagi gitu ya. Jadi ini contoh rangkaian daun yang kami buat, mungkin bisa jadi inspirasi 4 minggu ke depan ya, ada 4 lingkungan yang akan bertugas di masa Advent gitu. Ini namanya bihit, warnanya orange gitu ya, ini masuk jenis daun, jadi masih bisa dipakai untuk rangkaian daun yang warna orange ini gitu. Yang lainnya ini daun-daun semua ya, nanti bisa sambil belajar, bisa kita sama-sama lihat di YouTube juga gitu. Itu atau ada yang mau sharing atau perlu bantuan tim dekorasi setiap tugas merangkai, kami juga siap mendampingi gitu ya Bapak Ibu. Lalu praktek untuk teknis saat nanti kita praktek akan saya sampaikan setelah berarasi menyampaikan materi gitu ya. Mohon untuk nempelnya tetap tertempel karena ini identitas, nanti saya mengenali dari nempelnya gitu, ada sedikit perbedaan dari nempel-nempelnya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih, selamat pagi, selamat workshop dan pelatihan. Dari perwakilan DPR, kita bisa tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Pak Frida. Selamat pagi. Ada bapaknya nggak di sini? Oh, ada ya. Senang sekali pagi ini kita semua meluangkan waktu kita untuk hadir di sini ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Romo Joel, Romo Kepala Para Ciputa. Kemudian yang kami hormati Mbak Lucia Raras, Ketua Ikatan Perangkai Bunga Indonesia, yang berkenan untuk menjadi narasumber dari workshop dan pelatihan dekorasi altar. Kemudian ucapan terima kasih juga untuk Mbak Agnes, Ibu Pur, serta Bapak Ibu dari rekan-rekan tim dekorasi paroki. Saya tahu banget nih, kemarin katanya mau persiapannya sampai malam. Ternyata emang keren banget, speechless tuh, keren banget ya Ibu ya, Bapak-Bapak. Oke. Nanti sekaligus ada tanya jawab ya Romo ya.
kasih atas penyelenggaraan acara workshop Merangkai Bunga Altar ini. Tentu juga terima kasih kepada narasumber Mbak Laras yang hari ini bersedia menjadi pendamping untuk teman-teman yang mau belajar Merangkai Bunga. Terima kasih juga untuk teman-teman yang internal dari paroki yang menanggapi undangan dari seksi liturgi dan subseksi dekorasi altar. Dan terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman dari luar paroki Ciputat. Paroki ini kecil, tapi semoga kecil-kecil sampai rambut. Jadi pedes gitu ya. Nah, saya tadi ngobrol di belakang sama Mbak Rara, ternyata dunia itu sempit. Saya kan sebelum kesini 2 bulan yang lalu lebih kurang saya pasar paroki di Pulau Tepang. Ternyata kamu kenal ini nggak, kenalinnya itu kakak saya gitu, atau itu adik saya gitu, ternyata dekat. Oh, itu dewan paroki yang saya sebenarnya. Dan begitu saya akan saya pindah ke sini dan gitu. Lalu hari ini pokoknya kita ketemu. Nah, saya diminta sambutan tapi disuruh kasih masukan sedikit berkaitan dengan ini. Kalau soal teknisnya, bagaimana merangkai bunga dan hakikat punya keterampilan akhirnya sampai merangkai bunga itu Mbak Laras seperti yang kamu jelaskan, gitu ya. Kalau saya lebih pada mungkin apa maksud diadakannya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Yus ya, bahwa harapannya menanggapi aneka kesulitan ketika mendapatkan tugas pelayanan untuk merangkai bunga altar. Nah, hari inilah jawabannya. Jadi jangan nanti ada yang mengeluh lagi punya kesulitan itu. Justru hari ini ada perwakilan dari wilayah untuk mendapatkan pelatihan, dan itu semoga menjadi bekal untuk kalau nanti melayani ketika mendapatkan giliran tugas merangkai bunga altar gereja atau barangkali bunga altar untuk acara-acara tertentu di wilayah atau di lingkungan. Setidaknya kalau menurut saya lebih baik tidak melebihi tinggi permukaan altar, supaya proses konsekrasi piala sibori imam itu kelihatan, karena ini yang lebih pusat, lebih sentral. Sementara bunga altar dan dekorasi altar mendukung karena yang pusat dan sentral itu. Terus tentang mahalnya bunga dari luar negeri atau ini dalam negeri, lalu perpaduan warna, itu nanti mungkin yang paham adalah Ibu Laras gitu ya. Tapi kalau saya boleh merumuskan kalimat ini, tapi yang saya sebutkan, Anda coba nancapkan di pikiran dan hati. Seperti apapun dekor Anda, itu akan lebih cakep kalau kalimatnya begini: kesederhanaan yang anggun. Coba diucapkan. Nah, Anda tahu kalau lihat sesama ibu-ibu ini, itu bajunya buatan luar negeri atau dalam negeri, itu bajunya mahal atau murah, tahu dari mana? Kalau saya sih lihat orang, ini sederhana tapi anggun, itu udah asik buat saya laki-laki, ya toh? Itu mau murah, mau mahal, mau belinya di mana, ya, mau KW asli, asal kalau dipakai itu sederhana dan anggun, itu buat saya udah asik. Ya toh? Kalau tepuk tangan jangan terlalu. Jadi ya, ada orang kaya mampu beli bunga bagus, tapi kalau nggak anggun merangkainya udah nggak asik. Ya. Anda mungkin udah rawa belum kesiangan dapat yang sisa-sisa, tapi kalau ada pintar merangkainya jadi anggun, asik dilihatnya. Ya. Jadi yang anggun itu tidak harus mahal, ya kan? Tapi bisa juga sederhana tapi anggun. Nah itu
Sekali-sekali boleh nggak mewah anggun, boleh sekali-sekali gitu ya. Tapi jangan mau mewah dan anggun terus gitu. Anda tahu keindahan itu tuh ya, kalau Anda ke restoran gitu tuh pintar tuh ya. Bagaimana cuma nasi goreng ya, sama-sama di rumah juga kok bisa bikin nasi goreng, kenapa di sini nasi gorengnya jadi asik dilihatnya? Halo? Itu ilmu apa tuh namanya gitu tuh? Nah, Anda lebih tahu. Ntar kasih seledri dikit di situ, ntar kasih apa irisan timun di situ, nanti pokoknya jadi ya. Terus kecapnya kayak gitu-gituin bikin, jadi asik kan? Nah, itu pintar-pintarnya Anda lah. Padahal chefnya juga memang harus belajar, itu ada ilmunya. Saya kira Nanda nanti belajar dari Mbak Dakas ilmu itu. Waktu di sini doang, ya nggak bisa-bisa gitu lah ya. Harus sering gitu. Di rumah juga punya ada merangkai, misalnya buat ruang tamu, merangkai buat meja makan kecil, merangkai buat di mana gitu. Pasti suami Anda akan senang juga. Ya. Memang sih ada suami yang benar-benar perhatian, tapi ada semuanya cuek banget juga ada gitu. Nah, untuk suami yang cuek saya minta maaf atas mereka. Nah, itu terjawab, dan selebihnya adalah setelah paham, setelah terampil, setelah Anda punya semangat melayani, ya udah melayaninya dengan pertama sukacita dulu. Anda kalau disuruh ikut gua tapi Anda happy, nyanyi sama nyanyi, nggak berbeban. Anda kalau ikut merangkai bunga lalu diajak melayani merangkai bunga dan Anda sukacita, Anda nggak berbeban. Yang berbeban itu, gue tuh sebenarnya nggak suka nyanyi, kok disuruh nyanyi gitu. Gue tuh sebenarnya nggak suka merangkai bunga, kok disuruh merangkai, itu jadi berbeban. Nah, sekarang saya mau tanya, Anda sukacita nggak sih ikut ini? Padahal belum mulai. Belum pegang, belum coba merangkai, tapi itu udah start yang bagus sukacita. Gitu ya. Buat bertiga, berempat atau berlima. Jadi untuk kompak itu dibutuhkan nanti chemistry. Nah, gimana bentuk chemistry? Sering ketemu, sering kerjasama. Kalau enggak, ya chemistry-nya itu nggak terbangun, kekompakan itu nggak terbangun. Nah, nanti berarti kan ada meluangkan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, termasuk kalau habis merangkai harus makan bakmi bareng, minum es bareng, nggak masalah itu kan. Nah, itu sedang membangun chemistry, kerjasama gitu ya. Ntar jalan-jalan bareng boleh, nggak ada masalah. Tuh kayak apa? Suami istri nggak setia dengan janji perkawinan bisa gugat cerai. Seorang pastor nggak setia dengan janji imamatnya bisa copot juga. Mungkin panas ya. Ya kan? Ikut pelayanan di dalam gereja. Dalam konteks ini subseksi para pengguna Allah nggak setia. Anda bisa angkat-angkat permisi ayam, betul? Bagian depannya semangat. Ya. Minggu pertama setelah merangkai, wah, minggu kedua di tengah-tengah tersinggung dikit, minggu ketiga tersinggung banget, minggu kelima mundur tanpa berita. Harusnya kan Anda sudah belajar. Wah, dia mah merangkai bunga udah dari tahun zaman Romo siapa sampai sekarang masih mau. Nah, itu setia. Saya kenal seorang bapak ya di Mozambik, Dewan Paroki. Dia sedang mengomentari sesamanya yang tersinggung sedikit minta mundur. Lah kalau saya ngomong, jangankan dikatain, saya pinjam juga tetap mau melayani gereja. Apa yang ngomong begitu? Itu kan berarti dia tahan. Jawab pertanyaan saya. Yesus bukan hanya pinjam-pinjam. Nonton film The Passion of the Christ, berdarah-darah, bahkan jatuh banget. Jadi jangan ngewa kalau nanti dapat sakit-sakit kecil, ya kan? Intinya kalau sakit itu segera diobati, hubungi dokter terdekat. Jangan ditumpuk. Tumpukan sakit hati jadi benci, tumpukan benci jadi dendam. Kalau dendam sudah kesumat, Anda akan cari waktu gimana balasnya. Itu parah, bukan Kristen atau bukan Kristian. Kalau
Kitab sucinya bilang, hendaklah amarahmu padam sebelum matahari terbenam. Jadi sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam, Anda sudah selesai dengan urusan sakit hati. Dan semoga Anda setia. Akhirnya pantun kejadiannya. Itu udah siap-siap itu masih tahu. Ya. Jalan-jalan ke kota Blitar, menyusuri desa dan kota. Selamat workshop merangkai bunga apa dengan penuh sukacita. Terima kasih Romo, terima kasih semua panitia, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Saya merasa bersyukur, saya merasa tadi saya diundang sebagai narasumber, tapi hari ini baru aja mulai saya udah berasa mendapatkan sesuatu karena Romo tadi memberikan banyak masukan yang bagi saya itu ngecas lagi, energi baru, energi apa ya, saya ikut menyala lagi gitu ya. Kalau misalnya kita bayangkan bahwa itu sebuah pelita gitu ya yang nyala, kan kita mesti menjaga pelita untuk tetap bernyala ya, pelita pelayanan kita. Nah kita saat ini saya merasa apinya mulai dinyalakan lagi, jadi lebih menyala lagi gitu. Lalu kemudian ternyata bisa ya, dan saya kemudian menyenangi merangkai bunga. Lalu kemudian dan seterusnya, akhirnya saya merasa kok ada yang kurang dengan merangkai bunga. Lalu kemudian dari situ saya mulai ini rasanya butuh belajar. Waktu saya mulai belajar, ternyata saya menemukan dunia merangkai bunga ini sama dengan dunia yang lainnya. Sama seperti kalau kita jadi ibu rumah tangga gitu ya, sebaiknya juga memiliki itu. Yang pertama knowledge gitu ya. Kalau mau jadi profesional, maka kita harus tahu yang awalnya mau jadi ibu rumah tangga pun harus tahu bagaimana jadi ibu yang baik gitu kan. Yang kedua skill ya, skill. Mau jadi apapun kita harus memiliki keterampilan. Jadi ibu rumah tangga sekalipun bukan pekerja, kita juga harus memiliki keterampilan sebagai ibu rumah tangga. Gimana mengurus anak, gimana masak, gimana dan mengatur waktu yang luar biasa. Yang terakhir adalah attitude ya. Nah ini menjadi kunci buat saya dan juga bukan dari saya, tapi saya juga ikut belajar bahwa 3 hal ini menjadi kunci yang akan membawa kita semua untuk apa? Untuk maju lebih lagi, apinya lebih menyala, lebih lebih terang lagi gitu. Dunia merangkai bunga itu diawali oleh pendeta-pendeta justru, bukan awal yang merangkai bunga. Jadi diawali pendeta untuk apa? Dipersembahkan sebagai doa, dipersembahkan sebagai kegiatan bertemu dengan Sang Pencipta di sana. Lalu kemudian nggak boleh tuh hanya laki-laki dan pendeta. Setelah itu bolehlah kaum bangsawan. Kemudian tahun bertahun bolehlah ibu-ibu mulai merangkai bunga. Kemudian mulai sekarang masih ada kaum dulu karena dunia sekarang ini wanita diperbolehkan sama boleh berjuang bersama dengan kaum pria. Dunia bunga bayangin awalnya adalah kaum pria yang boleh ya, tapi kalau dilihat bacaan-bacaan di kitab suci gitu ya, memang banyak sekali sedikit sekali peran wanita yang ada di sana. Kalau teman-teman ini saya jadi sedikit sharing tentang kitab suci karena dunia-dunia ini dekat sekali. Jadi beberapa nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan langsung tunjuk jari aja yang ada hubungannya dengan Tuhan. Lalu mengapa saya bilang dunia merangkai bunga dekat sekali dengan kitab suci? Karena beberapa ada gereja merangkai bunga ya, yang mungkin bunganya itu pastor parokinya itu selalu minta rangkaian bunganya selain disesuaikan dengan warna liturgi, disesuaikan dengan tahun liturginya apa, dia minta disesuaikan dengan bacaannya. Coba bayangin, ya kan? Jenis lain, floral foam-nya itu 3 cm sampai 5 cm dari atas mulut vas, khusus untuk rangkaian segi 4 dia rata, ya. Rangkaian yang ini biasanya rata, floral foam-nya nggak ada gitu ya, tapi ada bentuknya bentuk segitiga. Atau misalnya aku cuma punya wadah piring atau mangkok gitu ya, itu bisa digunakan. Nah ini salah satunya dengan rangkaian bentuk segitiga. Oke, selanjutnya adalah segitiga simetris sama sisi.
Artinya sisi kiri dan sisi kanan itu sama. Ini juga rangkaiannya bentuknya satu sisi, jadi hanya menghadap ke depan. Di gereja kita banyak menggunakan rangkaian yang bentuknya hanya satu sisi karena di belakang biasanya altar gitu ya. Lalu kemudian bentuk segitiga asimetris. Kalau tadi sisi kiri dan sisi kanan sama, yang bentuk asimetris kiri dan kanan nggak sama. Nah, saya lebih suka memilih asimetris meskipun hari ini hampir suasana mengarahkan saya adalah simetris. Kenapa asimetris? Saya jujur aja, saya punya silindris, jadi saya kurang bisa kiri dan kanan. Nah, makanya tapi rangkaian asimetris artinya bukan tidak seimbang. Rangkaian asimetris bisa menjadi seimbang. Nah, itu ada caranya, ada pelajarannya rangkaian asimetris. Lalu kemudian kalau rangkaian simetris itu kenapa disebut simetris dan asimetris? Simetris ini kalau tubuh kita dibelah dua, di bagian kiri dan bagian kanan sama. Ada tangan kiri, ada tangan kanan, mata kiri, mata kanan. Itu artinya simetris sama. Kalau dibagi dua, rangkaian juga kalau dibagi dua, itu kiri dan kanan sama, itu artinya simetris. Kalau asimetris kiri dan kanan tidak sama. Nah, terus kalau merangkai di apa? Dua simetris. Saran saya yang merangkai satu orang saja. Kalau mau merangkai dua orang karena jumlah orang banyak, boleh saja, tapi merangkainya bersama. Rangkaian bentuk lainnya masih ada tuh ya? Nah ini vertikal, bentuk vertikal tuh lurus. Ini juga sering di gereja kita pakai untuk di Bunda Maria dan sebagainya. Ini bentuk rangkaian vertikal. Lalu bentuk L. Nah ini L-nya agak sedikit, mohon maaf, contohnya agak sedikit hamil ya. Di bagian tengahnya tuh kelihatan agak hamil gitu ya. Ini bentuk gaya Pragawati. Kalau Pragawati itu kan kalau di foto gitu kalau berdiri kan sebetulnya serong sana tapi badannya gini ya. Nah itu rangkaian logat kira-kira ya. Jadi bentuknya seperti S gitu. Ini rangkaian paling cantik karena ujungnya runcing gitu. Tapi bikinnya juga tidak mudah. Makanya biasanya kalau di bentuk rangkaian dasar di basic itu biasanya ditaruh di bagian-bagian akhir gitu. Oke, lalu kemudian bentuk bulan sabit atau crescent seperti ini banyak teman-teman juga melihat bentuk crescent. Terus yang banyak lagi di gereja adalah bentuk lengkung terbalik. Jadi sebetulnya kayak crescent cuma dibalik. Nah, itu nanti akan mendapatkan ada andong, terus kemudian ada krisan. Krisan ini namanya krisan, bagi yang belum tahu, krisan temuk ini banyak jenis, bahkan jenis baru yang namanya bukti itu juga krisan juga. Uma itu krisan juga ya. Sebetulnya aster ini juga judulnya keluarga krisan juga, krisan temuk ya. Jadi kalau kita bahasa Latin ini masih keluarga krisan. Terus banyak dia keluarganya dan jenisnya banyak sekali. Dari mulai yang jarum, kalau yang cuma setangkai ini kita menyebutnya standar ya. Kalau yang ini kita menyebutnya spray. Lalu cara potongnya tadi saya bilang bukan bulat seperti ini, tapi harus miring supaya dia bisa. Lalu ibu-ibu akan mendapatkan ini namanya daun pilo. Terus kemudian ada daun andong. Kemudian ada satu lagi daun kuning kelihatannya. Terus daun-daun ini kok tidak terlihat di sini. Daun-daun ini jadi cara merangkainya karena ini daunnya lebar. Ada pilihan cara. Ada yang daunnya ini mau dirangkai karena merasa mungkin lebar gitu ya, langsung dipotong, langsung ditancap, boleh enggak boleh. Tapi karena saya mendapatkannya cuma 5, jadi saya potong. Daun pilo ini cukup tahan, bahkan tanpa air. Ya, kadang-kadang dia itu kalau dirangkai di untuk berjemur dan sebagainya, gitu, dia tahan banget, ya, tahan banting gitu. Nah itu ini saya potong-potong ini. Seperti ini. Jadi saya potong ini masih ada batang yang minum air gitu. Jadi saya potong, lalu kemudian saya tancapkan di situ. Salah satu cara di teknik yang saya gunakan. Jadi ini masih bisa minum, jadi saya taruh seperti ini. Itu jadi saya bagi-bagi di belakang. Ada juga cara. Ya, ini tidak digunakan sebagai, cuma saya tidak tahu mungkin teman-teman tidak ada perawatan, jadi bisa juga dengan cara memanipulasi daun dalam rangkaian. Jadi ini ditekuk, ditutup, kemudian dibuat bola-bola, diikat dengan kawat. Tapi saya kira hari ini ibu tidak membawa peralatan.
Jadi daun ini juga ada banyak cara. Salah satunya dengan daun daun andong ini mungkin udah terbiasa. Ini kita kasih staples gitu ya, di staples bentuknya pun macam-macam. Ada mau dibikin bentuk compong seperti ini bisa juga ya, ditancap dengan bentuk macam-macam gitu kan. Atau misalnya di sini saya kasih floral pen, saya kasih kawat, terus saya tutup lagi dengan daun, lalu dibuat bentuk-bentuk macam-macam. Itu juga bisa, cari daun yang sama ya. Jadi itu namanya teknik memanipulasi daun ya. Tancapan kedua tadi dibilang katanya setengah kali tinggi, setengah kali tinggi vas. Jadi seperti ini kita kalau mengukur ini seperti ini ya, kurangin sedikit gitu ya. Nah ini yang tadi dibilang harus tersenyum sama kita karena harus sama. Nah cara mengukurnya gimana? Cara mengukurnya dari yang sini diukur gini, diukur sampai ujungnya pakai batang kain, terus kemudian ditarik ke sini. Ini berarti kepanjangan ya udah dimasukin lagi. Atau dipotong ujungnya kalau kertasnya udah terlalu dalam, kita ukur lagi. Oke, sudah pas. Maka untuk berikutnya kita kalau lihat di sini ibu ya, cara ngacetinnya ini bukan begini ya. Karena ibu-ibu jadi ngacetinnya seperti ini, jadi rata dengan mood vas, lalu menghadap ke ibu-ibu rantai. Berikutnya di yang lain tinggal sebetulnya sama, tinggal pengulangan dari yang ada. Supaya nggak salah diukur lagi. Oke, udah betul. Nah, di sini yang lain tinggal diukur. Pertama kali pola rangkaian bulan itu jumlahnya adalah 5. Setelah itu 4. Nah, seperti ini ibu ya. Ini 5 ini pola kalau bikin baju, ini mesti bikin pola bajunya dulu. Ya, harus tersenyum sama ibu menghadap ke sini. Bukan begini ya Bu, kalau begini nanti yang di sini ibu susah ngisinya. Yang kedua, kalau di gereja itu panti imam biasanya lebih tinggi dari meja umum, sehingga yang sebelah umat tidak melihat bunga kelihatannya ke atas. Makanya ibu harus seperti ini, ya, harus rata, harus menghadap ke ibu. Lalu yang berikutnya, nah ini tadi batang-batang yang saya gunakan karena saya potong masih ada batang panjangnya, saya gunakan di sini. Tapi tidak harus dipakai oleh umat. Mawarnya saya kalau melihat di sini berarti ada 1, 2, 3. Maka mawarnya boleh di antaranya sini. Jadi kalau di antara 1 krisan 1, 2, dan 3 ada mawar di tengah sini. Itu setiap kali penambahan harus 4 karena ini kan ada 4 sisinya. Jadi setiap kali penambahan harus 4. Mau nambah bunga yang lain lagi tambah 4. Sisinya harus sama. Misalnya yang satu di arah sebelah sini, yang satu lagi berarti arah sebelah sini, arah satunya lagi. Bukan misalnya habis taruh di sini, taruh di bawah, boleh juga sih, tapi harus tahu pengulangannya. Nanti kalau sudah expert baru boleh, ya. Tapi kalau masih belum expert, maka kira-kira di sini. Ini kira-kira gini ya Bu. Jadi di antaranya. Nah ini mawar ini nggak boleh keluar dari bidang ini karena dia harus bilang. Cara penacapannya seolah-olah di tengah vas ini ada 1 titik. Jadi semua mengarah ke 1 titik di tengah yang sudah jadi sentral. Tadi kan seolah-olah kita membayangkan secara visual ada titik di tengah, semua mengarahnya ke sana. Beda dengan bentuk yang segi 4 nanti bentuknya paralel, titiknya banyak ya. Kali ini titiknya 1, semua berpusat. Nah, dia kita belajarnya tentu saja hari ini tidak bisa semua kayak radia, parara dan sebagainya. Ini kita biasanya satu-satu, tapi kali ini kita belajar bareng. Setelah ini kita bisa masukkan mungkin bunga krisan yang lain ya, bunga krisan yang lain. Nah ini bentuknya spreading. Spreading ini biasanya bisa ibu tidak harus potong
semua, jadi itu bisa potong-potong bunganya gitu ya. Misalnya nih potong satu-satu, saya ingin di antara 1, 2, 3 di sini bisa, tapi nanti tancapkan beberapa ya, jadi bukan cuma satu. Nah, kalau mau menancapkan beberapa rangkaian, harus kalau ingin bentuknya hidup, harus dinamis itu harus naik turun. Jadi semua bentuknya itu tidak sama ukurannya, sehingga teman-teman akan menghasilkan kedalaman ya dalam hal ini. Nah, terjadi kayak di sini ya, ini namanya depth ya, kedalaman. Ada yang keluar, ada yang masuk. Kalau melihat mawar ini kan nggak semuanya di luar, ada yang masuk banget ke dalam, ada yang di sini, ada yang blesek gitu ya, apa sih maksudnya masuk banget terukan ke dalam. Saya ya bisa Jawa campuran. Jadi terus kemudian semuanya ini ada depth-nya ya, kedalaman. Nah, begitu juga ini. Terus kemudian karena ini saya bentuknya spreading, jadi ini bisa di antaranya. Jadi setiap kali saya nambah, tadi kan udah di empatnya, saya mau di antaranya sini, ya udah berarti semuanya di antaranya penambahannya di 4 titik yang sama. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Udah pinter hasilnya, nanti keren. Nanti saya akan bersama ibu-ibu untuk merangkai bunga bersama ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, saya jadi ranahnya Romo ya. Oke, saya mau menjelaskan ini aja. Oke, ini sebetulnya pakai floral tape yang kertas ini lebih bagus, tapi ini ada floral tape yang dari yang isolasi. Ini biasanya kalau dililin sudah nggak nyata, kita lilin 2 kali. Jadi kalau pasang lilin, mulai sekarang ibu-ibu tidak boleh pasang langsung ditancapkan ke floral foam. Nggak boleh langsung gini atau diganjel-ganjel. Jadi sekarang ini lalu kemudian kita ada double tape ya. Ya, sebetulnya ini harus dikasih floral tape ya Bu ya. Cuma berhubung sekali lagi saya minta maaf banget saya kendala di Stefanus. Nah ini kemudian dipotong. Ini sebelumnya nanti di floral tape. Floral tape itu ada seperti isolasi, ada yang warna coklat, ada yang warna daun, sama seperti bentuk batang. Jadi biasanya saya menggunakan itu kalau batangnya warnanya atau sebagian besar ini warnanya hijau, saya pakai hijau. Tapi kan ada batang-batang yang warnanya coklat, jadi saya pakai yang warna coklat gitu. Atau ada batang yang warnanya merah, saya pakai yang warna merah. Itu gunanya mengapa si floral tape itu warnanya macam-macam gitu. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang kadang-kadang juga sebagai aksesoris. Nah, bunga yang paling tengah ini bisa dicabut, lalu ini bisa kita masukkan sebagai lilin gitu kan. Nah ini kalau mau lilin axeline besok, bisa menggunakan lingkaran axeline, lalu cara memasang lilinnya seperti itu. Jadi besok kalau di rumah bisa bikin sendiri, atau misalnya pakai vas yang didapat oleh ibu dan bapak hari ini bisa dibuat 4 lilin. Ya, hanya floral foamnya kan dapatnya 1. Besok kalau di rumah bikin yang penuh 1 vas, lalu kemudian itu bisa jadi 4 lilin. Nah, atas bawah tidak boleh lupa kanan kiri tidak boleh lupa buka tutup buka tutup
dua jenis ya. Bu Nami boleh contoh berdiri Bu. Ya, Bu Nami ini warna backgroundnya pink, itu artinya Bu Nami sudah pernah ikut workshop. Jadi nanti yang akan dibuat Bu Nami adalah rangkaian dasar bentuk bulat dan kombinasi lainnya. Jadi ada teknik lainnya, maksudnya nggak bulat full gitu ya. Tapi untuk Bu Sekar boleh contoh ya. Terima kasih Bu Nami. Nah, Bu Sekar dan ibu-ibu lain yang nantinya seperti ini akan membuat rangkaian bentuk bulat gitu ya. Bulat secara keseluruhan yang dicontohkan Bu Ranas tadi. Nah, satu rangkaian akan dikerjakan 2 peserta ya. Nomor yang sudah dibagikan ada nomor 1 sampai nomor 29. Saya panggil dulu nanti yang kertasnya warna putih, yang nomor 1, ada 2 orang yang akan pegang nomor 1. Silakan menghampiri standing dengan sebentar ya Bu. Yang nomor 1 dan mengambil bunga yang di ember, ada nomornya juga. Setiap 3 standing akan didampingi satu tim dekorasi. Jadi kalau ada yang mau ditanya atau gimana atau tadi apa yang lainnya bisa dibantu. Ada teman-teman yang mendampingi, gitu ya. Saya mulai lagi nomor 1 sampai 3 warna putih, kertas warna putih nomor 1 sampai 3. Ya, silakan ke sebelah kiri. Buskar ya, langsung diguntingnya di bawah ya, bentuknya nggak lupa di bawah ya. 1 sampai 3 ada 6 orang. 1 sampai 3 dengan warna kertasnya putih. Oke, jadi nanti saling belajar, saling sharing, makanya nggak dibagi teman satu lingkungan supaya bisa sharing juga. Workshop dan pelatihan dekorasi altar di Gereja Santo Nikodemus Kuta. Subseksi dekorasi dari seksi liturgi mengadakan kegiatan ini untuk mengajak umat lebih banyak terlibat dalam persiapan ekaristi, khususnya dekorasi altar. Semoga umat-umat Nikodemus yang sudah hadir pada workshop kali ini dan mengikuti pelatihan bisa terus mengekspresikan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan dalam dekorasi altar dan tetap setia dalam pelayanannya. Terima kasih. Buat saya ini menarik gitu ya, karena bagaimanapun juga perayaan Ekaristi itu ada altar.
Dan kalau ada altar kosong tanpa hiasan dekor bunga, tentu rasanya garing, gitu ya, polos-polos aja gitu. Tapi jika ada rangkaian bunga di sekitar altar, itu akan membuat perayaan Ekaristi itu jadi nampak indah, gitu ya. Tentu yang namanya rangkaian bunga altar memperindah altar sehingga altar menjadi untuk peribadatannya itu menjadi menarik. Jangan sampai rangkaian bunga altar itu menutupi justru meja altar tersebut. Maka ini bagus, mereka belajar, mendapatkan pengetahuan, paham. Setelah paham, terampil. Maka ada praktek nih. Setelah terampil nanti semoga punya semangat untuk melayani. Amin. Dan setia setelah itu ya, melayani dengan sukacita dan setia. Itu. Baik, terima kasih Romo. Sama-sama. Semoga nanti ke depan bisa ada Amin. kegiatan yang Amin. beda. Salam sehat, Tuhan berkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas limpah kasih dan berkat-Mu sepanjang acara hari ini. Ya Bapa, ciptaan-Mu sungguh sempurna, karya tangan-Mu sungguh ajaib. Terima kasih pada siang hari ini kami sudah boleh belajar merangkai semua keindahan yang berasal daripada-Mu. Berkatilah satu persatu yang terkasih, Romo Joy dan Bu Lucia Ras, para peserta, seluruh panitia dan semua saja. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat tujuan kami masing-masing. Mohon sertailah kami dalam perjalanan nanti, agar tiba di tempat tujuan dengan selamat dan boleh melanjutkan segala aktivitas kami kembali dengan hati gembira dan penuh syukur. Berkatilah pula makanan yang akan kami santap. Semoga semua ini berguna bagi kesehatan jiwa dan raga kami. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Senang banget bisa ada acara workshop dan pelatihan merangkai bunga ini. Ini berguna banget sih untuk pemula apalagi ya. Bagaimana? Ini untuk pertama kalinya sih itu workshop merangkai bunga. Ya sebenarnya nggak punya bakat tapi bisa lah. Semoga kedepannya ada pelatihan kayak gini, jadi nggak cuma sekali, nanti ada 2 kali dan kali-kali yang
selanjutnya, jadi kita bisa ikut berkarya juga di gereja, berkarya dan melayani, berkarya dan melayani. Terima kasih. Kesannya sangat baik sekali ya, karena kita selain bisa belajar untuk merangkai altar gereja, kita juga apalagi di momen Natalan ya, biasanya kan kita kalau merangkai kita biasanya beli yang udah jadi. Yang kita belajar ini setidaknya kita bisa belajar untuk merangkai menghias rumah kita dengan bunga-bunga. Dengan kita belajar itu, jadi kita punya basicnya dulu. Mungkin kita belajar untuk di rumah. Nextnya mungkin kita bisa lebih bagus lagi, kita bisa untuk pelayanan di gereja. Terima kasih. Kalau ibu bapak Sampai jumpa.